Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Umar Ma'ruf, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyediakan jaringan internet atau Wi-Fi gratis bagi para pelajar yang ingin belajar secara daring. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan pemberian internet gratis dan juga penyerahan buku saku COVID edisi Bahasa Banjar kepada Rais Suriah PCNU Kabupaten Banjar Kiai Haji Muhammad Hussein. Jaringan internet gratis untuk pelajar tersebut difasilitasi oleh DKISP Banjar atas kerjasama dengan PCNU Kabupaten Banjar dalam rangka membantu masyarakat, khususnya pelajar di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, guna mendukung kegiatan belajar mengajar atau KBM jarak jauh. Aktivitas belajar yang dilakukan para murid di Kabupaten Banjar masih menerapkan sistem daring sejak pandemi COVID-19. Namun, tidak semua siswa bisa mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh tersebut. Pasalnya, sebagian dari mereka tidak memiliki fasilitas internet yang memadai. Kondisi inilah yang mendorong GP Ansor Pusat untuk mengusulkan setiap gedung Nahdlatul Ulama di daerah bisa memiliki fasilitas internet gratis. Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyambut langkah ini dengan segera memberikan fasilitas internet gratis melalui jaringan internet Kominfo. Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Gedung PCNU Kabupaten Banjar, disertai dengan penandatanganan pemberian website gratis dan penyerahan buku saku COVID Bahasa Banjar oleh Kepala Dinas Kominfo Standi Haji Muhammad Aidil Basit, diserahkan kepada Rais Suriah PCNU Kiai Haji Muhammad Hussein dengan disaksikan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elmin Sahjaya. Dalam sambutannya, Rais Suriah PCNU Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih atas kepedulian Dinas Kominfo Standi dalam pemberian layanan internet gratis. Kemudian layanan ini nantinya akan dimanfaatkan kepada siswa dan siswi pelajar yang membutuhkan dalam pembelajaran secara daring. Jadi kami dari pengurus cabang NU Kabupaten Banjar, alhamdulillah sangat bangga dan bahagia sekali dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar, khusus kepada Kepala Dinas Kominfo yang telah berkenan kiranya memberikan sambungan Wi-Fi gratis ke gedung NU Kabupaten Banjar ini. Dan ini juga kemanfaatan daripada Wi-Fi gratis ini, kami bisa membuka akses kepada para siswa-siswi khususnya di Kabupaten Banjar yang saat ini untuk pembelajaran online bisa langsung ke tempat, khususnya ke gedung NU, untuk bisa langsung belajar ke gedung NU untuk memanfaatkan Wi-Fi yang telah diberikan oleh Kominfo dimaksud. Mungkin barangkali seperti terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara itu, dalam pernyataannya, Kepala Dinas Kominfo Standi Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan sudah menjadi kepedulian untuk bisa membantu dan memfasilitasi dalam penggunaan Wi-Fi gratis guna menunjang pembelajaran para murid di masa pandemi ini. Guna menunjang pembelajaran para murid di masa pandemi ini, fasilitas negara untuk warga negara. Kita sama-sama terbiasakan launching untuk penggunaan Wi-Fi yang dari Kominfo. Diketahui bahwa Wi-Fi ini punya 100 Mbps dan pada saat digunakan bisa digunakan untuk 200 siswa. Ini bentuk kepedulian kita terhadap program-program masyarakat, khususnya dalam NU ada Badan Otonominya Ansor. Ansor ini ada program bagaimana agar siswa di Kabupaten Banjar ini bisa gratis dalam belajar daring khususnya. Nah inilah, jadi sinkronnya di sini kami hanya membantu bagaimana Wi-Fi ini masuk, kemudian nanti pengelolaannya oleh Ansor sebagai pelaksana di sini. Dan kita harapkan tadi sampaikan oleh Rais Suriah bahwa anak-anak siswa dapat menggunakan manfaatkan semaksimal mungkin. Selain itu juga ini bisa untuk media dakwah, karena ini bisa kita gunakan untuk media dakwah ustadz-ustadznya
pada jam-jam tertentu karena WiFi ini kan bisa digunakan 24 jam. Tak lupa Kabid IKP Edi Elmin Sahjaya berharap dengan diberikannya buku saku COVID-19 bahasa Banjar ini, semoga para pelajar dan juga warga NU bisa memahami betapa pentingnya menerapkan segala imbauan pemerintah demi terhindar dan juga mengenal segala gejala dan informasi lainnya yang terdapat di buku saku tersebut. Fuad Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, belum lama tadi Command Center Barokah Martapura digelar ekspos hasil validasi LPPD tahun 2019 untuk kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertugas selama 3 hari dan berkoordinasi dengan beberapa tim daerah dalam rangka pelaksanaan hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2019. Dari hasil tim evaluasi EPPD Kemendagri ditemukan beberapa catatan atau perbaikan yang harus dilaporkan kembali ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ekspos ini dihadiri dari tim validasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari Provinsi Kalsel dihadiri Kepala Biro Pemerintahan Ahmad Yani, dari Kabupaten Banjar dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masuri, serta ekspos diikuti oleh seluruh perwakilan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan yang disampaikan Kabiro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Yani mengatakan akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh kabupaten dan kota. Kemudian hasil evaluasi akan dikoordinasikan dengan seluruh jajaran di Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau EPPD bertugas selama 3 hari dengan salah satu kegiatan koordinasi dengan tim daerah dalam hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten Kota dan koordinasi dengan tim penyusun dalam rangka pelaksanaan EPPD Provinsi dengan OPD terkait. Kemudian penyampaian hasil validasi terhadap hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2019. Dari hasil evaluasi tim Kemendagri, ditemukan ada beberapa catatan atau perbaikan yang harus segera dilaporkan kembali oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Umar Effendi, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar pimpin rapat pra-evaluasi sakit dan informasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan ada 23 SKPD yang menjadi sampel untuk penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi dalam sakit ini. Hilman mengatakan kinerja pemerintah daerah diukur dari sakit. Ia menginginkan predikat pemerintah Kabupaten Banjar terus meningkat, selaras dengan pembangunan dan inovasi yang telah dilakukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman pimpin rapat persiapan pra-evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar yang digelar di Aula Mahligia Sultan Adam Martapura. Acara pra-evaluasi ini diikuti Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar, Asisten Administrasi Umum, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar secara virtual.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman menyampaikan ada 23 SKPD yang menjadi sampel untuk penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sakip ini. Sekda berharap para pimpinan SKPD yang telah berkoordinasi sebelumnya telah melakukan perbaikan-perbaikan dan pengecekan pada evaluasi Sakip yang digelar tanggal 2 September 2020. Ada beberapa poin penilaian Sakip, diantaranya pada waktu pemaparan disampaikan langsung oleh Kepala SKPD, terkecuali pada kondisi force majeure. Hilman berpesan untuk masing-masing Kepala SKPD yang melakukan pemaparan Sakip agar menyiapkan narasi dan fokus pada pemaparan yang akan disampaikan. Ia juga mengingatkan predikat pemerintah Kabupaten Banjar terus meningkat selaras dengan pembangunan dan inovasi yang telah dilakukan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, mendekati pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar ekspos pemaparan deklarasi pasangan calon kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Banjar. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Haji Masruri mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan secara langsung karena harus menunggu keputusan dari KPU dan Bawaslu Banjar yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin deklarasi dan terkait payung hukumnya. Salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar akan menggelar deklarasi pasangan calon. Terkait hal itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar ekspos pemaparan deklarasi bakal calon untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang masih melanda. Kegiatan yang dimoderatori oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kesra Haji Masruri. Selain itu dihadiri tim sukses bakal pasangan calon, juga dihadiri unsur Forkopimda Banjar, KPU, serta tim gugus tugas percepatan penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura pada Rabu pagi. Haji Masruri mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa ambil kesimpulan sekarang karena masih menunggu keputusan dari pihak KPU dan Bawaslu untuk terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan para petinggi masing-masing terkait payung hukum. Ini tadi berjalan dengan lancar, dengan harapan dengan ekspos itu kita bisa melihat apa sih inti kegiatan-kegiatan mereka yang tentunya disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Yang tentunya tadi dari beberapa masukan-masukan dari Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres, dan dari berbagai SKPD, Dinas Kesehatan, Kepala BPD, Satpol PP, Dispora, dan Kesbangpol. Mudah-mudahan itu tadi menjadi catatan-catatan kita. Tapi yang sangat terpenting adalah berkenaan dengan deklarasi ini ada kepastian hukum boleh atau tidaknya di situasi pandemi COVID ini. Kita minta jawaban dari KPU dan Bawaslu. Nanti kalau udah jelas kepastian boleh, yang tentunya selanjutnya adalah menjadi tugas dari gugus tugas bagaimana mekanismenya di tingkat lapangan sehingga apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan ketentuan peraturan dan sesuai juga dengan protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Ketua GTPP COVID-19 Kabupaten Banjar, Siswo Budiarto mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan pilkada. Hanya saja dalam deklarasi yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon harus jelas payung hukumnya atau tidak abu-abu. Hal senada juga diungkapkan oleh juru bicara GTPP COVID-19 Dr. Diaudin. Menurutnya, protokol kesehatan harus diterapkan karena kegiatan tersebut melibatkan orang banyak. Roni Bagus, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020. Evaluasi SAKIP tersebut dilaksanakan secara virtual dipimpin Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman di Command Center Barokah Martapura. Bupati Banjar mengatakan implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilainya yang terus naik dari tahun ke tahun. Tahapan SAKIP di Kabupaten Banjar telah memasuki tahap evaluasi implementasi yang digelar secara virtual di Command Center Barokah Martapura. Rapat evaluasi implementasi SAKIP ini dipimpin Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, kemudian Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, dan juga diikuti Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar secara virtual. Bupati Banjar mengatakan implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari grafiknya. Untuk SAKIP tahun 2016 yakni 62,62%, tahun 2017 68,61%, dan tahun 2018 68,70%. Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkan implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar, yakni telah dilakukan perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Perbuk tahun 2018 dengan indikator kinerja. Kemudian Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman memaparkan beberapa hal penting dari 9 poin upaya tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP 2019. Salah satunya adalah telah dilakukan revisi Renstra SKPD yang menyesuaikan dengan revisi RPJMD dengan Perbuk nomor 19 tahun 2019 dan Perda nomor 13 tahun 2018. Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 berdasarkan Perda nomor 13 tahun 2018 dengan visi misi yaitu 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Ketiga, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Keempat, mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan juga amanah. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyerahkan bantuan berupa masker kepada tim penggerak PKK Kabupaten Banjar di kediaman Dinas Bupati Banjar. Kepala Dinas Kominfo Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, mengatakan bahwa bantuan masker kali ini sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada tim penggerak PKK Banjar dengan programnya Gebrak Masker. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Radautul Wardiah Khalilur Rahman, tak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk mendukung program pihaknya. Langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar menyerahkan bantuan berupa masker kepada tim penggerak PKK Kabupaten Banjar di kediaman Dinas Bupati Banjar. Penyerahan masker ini diserahkan Kepala Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit didampingi Kasih Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik M. Hamdani.
Aidil Basit mengatakan bahwa bantuan masker ini sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan programnya Gebrak Masker. Ia pun berharap dengan dukungan dan bantuan ini bisa membuat masyarakat sadar betapa pentingnya memakai masker untuk kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Hari ini kami menyerahkan bantuan sebagai bentuk dukungan kami kepada PKK dalam gebrak masker. Jadi kami menyumbang masker dari Dinas Kominfo pada hari ini. Dan alhamdulillah berkenan Ibu Bupati menerima. Kami harapkan dengan dukungan kami, dengan dukungan kalangan lain, maka masker ini betul-betul akan dipakai oleh masyarakat. Masyarakat biar menyadari bahwa memakai masker untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Dan kita membantu juga untuk sosialisasi ini bersama-sama dengan PKK. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk mendukung program pihaknya. Yang mengungkapkan masker yang dibagikan kepada masyarakat sejauh ini sudah mencapai 20.000 lebih, dan selanjutnya pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memakai masker untuk kesehatan. Dengan masker ini nantinya kita mau ke jalan kecamatan-kecamatan untuk melihat masyarakat, langsung kita ngasih di tempatnya masing-masing. Kan nanti kita mau kalau bisa nanti pasar pun juga nanti saya bimbing di sana. Mudah-mudahan kan kita kalau itu kan banyak masyarakat gitu, jadi kita langsung aja dibagi-bagikan. Gebrak ini target Ibu berapa dong? Target 20.000. Berapa? 20.000. 20.000 sekarang udah berapa, Bu? Lebih 20.000. Kita kan kerjasama sama PD Pasar, sama Kominfo kan juga pihak ketiga kan. Kita kan bagi masker sudah banyak ya. Kan sosialisasinya itu susah sama masyarakatnya, sekira bisa kesadaran dirinya untuk memakai masker. Makanya kita ngasih pakai Bu, jangan tadi pakai. Walaupun kita menghindari kita selamat, orang selamat gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kita ke desa-desa nanti kan PKK di desa sudah disuruh juga mengunjungi tetangga-tetangga apa semua. Mudah-mudahan nanti bisa mensosialisasikan ke masyarakat membagi maskernya. Nanti kan kita taruh kecamatan, dari kecamatan kan ke desa. Desa nanti kan tersebar ya tetangga-tetangga. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Ayo pakai masker untuk kesehatan bersama. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Umar Maruf, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.